Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam adik-adikku mahasiswa dimanapun Anda berada. Tetap semangat ya untuk belajar di masa pandemi ini. Tetap sehat dan patuhi protokol kesehatan ya yang dianjurkan pemerintah, yaitu menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan ya, agar kita terhindar dari wabah yang berkelanjutan atau membentuk klaster baru. Adik-adik ya. Oke, kita langsung ke topik pembicaraan kita hari ini, ke materi kuliah kita, yaitu cerita alat tukar nih kita nih. Ya, kalau kita ingin membeli suatu benda, ya misalnya kambing gitu ya, kita kepengen kambing, saya punya lembu, kan kita bawa lembu dulu gitu nih. Kalau zaman dulunya barter namanya gitu ya. Ini kita sejarahnya lah, cerita historisnya dulu kita cerita gitu. Jadi apakah perlunya alat tukar itu gitu ya. Awalnya kan pakai barter gitu. Kalau saya kepingin kambing ya, saya kepingin sepasang kambing misalnya gitu, jantan betina, kepengen saya pelihara. Kalau zaman dulu tuh saya harus bawa lembu saya. Kalau saya punya lembu, saya bawa lembu, saya tukarkan lembu saya itu dengan kambing tadi. Maksud saya mau sepasang kambing saja, jantan betina. Tapi kalau sepasang aja kan rugi saya gitu. Jadi kesepakatan mungkin 20 ekor kambing untuk 1 ekor lembu gitu. Sedangkan saya perlunya cuma 2 misalnya gitu kan. Nah ini kan repot juga gitu. Jadi atau saya contohnya juga yang lebih repot lagi, saya kepengen misalnya kepengen makan ayam hari ini, keluarga saya gitu. Saya kepengen beli ayam 2 ekor aja gitu. Saya nggak punya alat tukar kan. Yang saya punya cuman lembu di rumah gitu ya. Saya bawa lembunya ke pasar, barteran dengan ayam. Saya jadi dapat ayam banyak ini. Mungkin perbandingannya 200 ekor ayam tukar 1 lembu misalnya gini kan. Sedangkan saya butuhnya kan cuma 2 gitu. 2 ekor ayam yang gemuk-gemuk yang sehat-sehat untuk dimakan pada hari itu. Kalau sempat 200, sisanya mau saya taruh di mana nih? Saya pelihara gitu. Nah kan jadi repot, buatkan kandang lagi apa gitu. Jadi inilah salah satu trouble-nya, kendala-kendala itu, sehingga orang berpikir wah ini nggak praktis gitu ya. Dan susahnya juga si pemilik ayam tadi, dia kan kepengen praktis juga, terpaksa kira-kira lembu lagi ya, kasih buat kandang lagi, ngasih makan lagi, sedang dia pedagang ayam ya kan. Mungkin dia nggak tahu cara merawat lembu gitu, jadi masalah ini gitu. Pedagang kan ingin praktis ya, wah ini nggak praktis kalau kita pedagang gini nih gitu, kira-kira adik-adik ya. Udahlah, apa ya gitu ya, timbullah pemikiran pada waktu itu ya, sebut saja pada abad ke-6 sebelum Masehi lah gitu ya, dibuatlah alat tukar gitu, pengganti benda-benda atau hewan-hewan tadi itu yang setara ya. Pada waktu itu digunakanlah, belum ada kertas kan, gunakanlah logam mulia. Logam mulia itu ya bisa emas, bisa perak, atau bisa campuran keduanya gitu ya. Tanggaplah campuran keduanya lah, emas perak tadi ini gitu ya. Dipakailah itu ya,
Awalnya praktis saya dianggap nih ya, ini udah disepakati seperti itu sama pemerintahan pada saat itu gitu ya. Oke, rasanya berjalan. Kemudian beberapa waktu setelah berjalan beberapa dekade ternyata dianggap tidak praktis juga. Ya. Selain repot membawanya, kalau sudah koinnya banyak kan dibutuhkan tenaga ekstra untuk membawa kantongan-kantongan uang ini. Kalau misalnya saya mau beli 1000 ekor lembu misalnya ya, tanah yang luas misalnya, perlu ribuan koin ini kan. Dibawalah dengan kantong-kantong uang ini kan perlu tenaga lagi. Jadi saya sebagai pedagang kurang praktis rasanya. Perlu kos atau biaya tambahan ini untuk pengangkut pegawai saya yang mengangkut koin-koin saya gitu. Ya kan? Jadi kurang praktis juga dianggap gitu. Ya. Kemudian timbullah pemikiran bagaimana kalau setelah ada kertas diganti dengan uang kertas gitu ya. Uang kertas. Jadi ada 2 uang sekarang. Uang logam dan uang kertas. Ini uang, namanya disebut uang kartal ini. Uang logam maupun uang kertas tadi. Karena udah timbul ada di abad setelah ditemukan kertas, gantilah dengan uang kertas. Ya awalnya praktis ya. Ya nggak repot juga. Tapi ternyata setelah berjalan repot juga gitu. Uangnya miliaran gitu ya. Kita dibawa mungkin dengan mobil, di tengah jalan ada perampokan atau ada kecelakaan, uang bersebaran, orang ngambilin uang kita, atau ada perampokan, penodongan, uang kita diambil, uang kita hilang, bahkan mungkin nyawa kita ikut hilang juga. Jadi dianggap kurang praktis juga adik-adik. Ini sejarahnya nih ya gitu ya. Namanya pebisnis, pedagang kan kepengen yang praktis gitu. Dagang bisa cepat, tidak repot, kosnya atau biaya untuk perdagangan juga bisa diminimalisir sehingga benefit atau keuntungannya bisa lebih besar kan gitu pedagang. Itu cara berpikir pebisnis gitu. Nggak praktis juga ini gitu ya. Sedang resikonya besar, nggak praktis. Nah, timbullah kemudian ya, uang giral tadi ini ya. Ya memang pada saat udah ada uang kertas sudah mulai ada bank kan gitu. Nah gini ya, timbullah bank-bank tadi. Ya gitu. Dibuat uang pengganti uang tadi yang namanya uang apa? Kertas berharga tadi, kertas berharga gitu ya. Inilah sejarahnya. Timbullah cek gitu ya. Jadi Anda cuma coba selembar kertas saja, misalnya cek, Anda bisa tuliskan gitu misalnya 2 miliar atau 5 miliar untuk membeli sebuah bangunan. Anda bayarkan ini udah kepada si penerima. Nah, si penerima oke, dia cek itu udah oke, no problem. Di kontak banknya oke, memang benar ada dananya, clear gitu ya. Nah inilah praktisnya ya. Nah, jadi lebih praktis. Bahkan sekarang sudah ada ATM, ya ada e-banking gitu yang lebih praktis. Tapi itu nggak masuk di dalam kitab undang-undang hukum dagang dulu ya. Uang menggunakan kredit card itu dulu ya gitu. Ini kita dari cerita dari hukum dagangnya dulu lah gitu ya. Ya begitu. Orang yang praktis, ingin ya praktis itu kan cepat. Itu pedagang memang cara berpikir pebisnis lah kita bilang sekarang ya. Ingin praktis, menghemat biaya, ya kan, dan sedikit risikonya gitu, ya kan. Nggak sibuk bawa uang-uang banyak ngitungnya lagi, perlu pegawai ngitungnya, ya kan. Kemudian risikonya membawa uang itu gitu ya. Nah ini dia.
Itulah pemikiran-pemikiran, makanya alat tukar itu penting. Di sini pentingnya alat tukar tadi. Alat tukar untuk pengganti barang tadi atau benda tadi atau hewan tadi yang mau kita beli. Jadi kita nggak harus bawa hewannya. Kalau kita mau beli ayam, saya nggak perlu bawa lembu saya gitu. Saya hanya perlu membawa uang kertas atau cek saja gitu. Atau kalau sekarang pakai kredit card saja, ya tinggal gesek saja udah praktis gitu ya. Cuma semua alat tukar itu ada kelemahannya kan gitu ya, gitu ya. Nah ini nanti di dalam surat berharga kita cerita lagi lebih lanjut ya adik-adik. Saya kira itulah urgensinya perlunya alat tukar itu, supaya lebih praktis perdagangannya, kemudian supaya tidak menambah kosnya gitu ya. Ketiga, menghindari kerugiannya, misalnya terjadi perampokan kan, menghindari kerugian-kerugian yang besar yang bisa timbul karena kita membawa uang kontan gitu ya. Itulah gunanya alat tukar gitu ya. Sedangkan sudah menggunakan alat tukar saja punya resiko gitu ya. Risikonya masih lebih besar sehingga timbullah surat berharga tadi yang seperti cek ya kan, yang lebih praktis dan kalau jatuh ke tangan orang lain bisa kita batalkan gitu nih. Nah kita kontak aja bank untuk itu supaya dibatalkan gitu. Nah ini dia, jadi lebih aman gitu dianggap. Mungkin saja adik-adik ya, semoga bisa dipahami. Kita cerita historis penggunaan uang tadi, mengapa alat tukar itu perlu ya, itulah dia salah satunya, supaya lebih praktis, ekonomis, terhindar dari kerugian atau perampokan tadi. Demikian saja saya kira ya, nanti kita lanjutkan dengan apa itu surat berharga dan surat yang mempunyai harga ya di season berikutnya, di part 2 nanti ya, insyaallah ya. Sekian saja adik-adik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam.